Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia pada pertemuan keempat. Nah, materi kali ini berkaitan dengan tokoh ini, Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Nah, sebelum belajar, kita pelajari dulu tujuan pembelajaran hari ini. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Yang pertama, siswa dapat mengevaluasi peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui Deklarasi Juanda. Kalau pertemuan pertama kan KA, terus kemudian misi Garuda. Nah, sekarang Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda. Apa yang dimaksud dengan Deklarasi Juanda? Deklarasi Juanda itu digagas oleh Perdana Menteri Indonesia yang terakhir ketika masa liberal, yaitu Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Nah, ini Perdana Menteri Indonesia ketika masa liberal, Perdana Menteri terakhir. Kan masa liberal itu 57 sampai 59. Nah, ini yang terakhir. 59. Nah, apa sih latar belakangnya? Latar belakang Deklarasi Juanda. Nah, sebelum Deklarasi Juanda, wilayah negara Indonesia itu mengacu pada Peraturan Hindia Belanda tahun 1939. Nah, ini. Nah, dalam peraturan zaman Hindia Belanda itu, pulau-pulau wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilingnya sejauh 3 mil atau sekitar 4,8 km dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau. Nah, itu wilayah Indonesia sebelum Deklarasi Juanda yang berdasarkan pada Peraturan Hindia Belanda tahun 1939. Jadi menurut Peraturan Belanda 1939, nah ini nih. Nah, jadi yang ini bukan wilayah Indonesia, yang ini. Yang ini bukan wilayah Indonesia. Nah, yang ini tuh bukan wilayah Indonesia. Kenapa? Karena yang diakui wilayah Indonesia itu dari daratan hanya sejauh 5 kilometer. Nah, yang garis-garis hijau ini yang garis-garis biru. Yang garis-garis biru setelah kuning. Sampai sini. Yang ini itu bukan wilayah Indonesia, bebas aja negara-negara lain bisa lewat ke sini. Nah, itu sebelum Deklarasi Juanda atau sesuai aturan Hindia Belanda nomor 39 itu. Jadi wilayah Indonesia itu ya hanya daratan aja, daratan ditambah 3 mil atau 5 kilometer ke arah lautan. Yang ini aja. Nih 3 mil itu pendek, 5 kilometer. Jadi yang warna ini biru muda ini itu bukan wilayah Indonesia menurut aturan Belanda yang lama sebelum Deklarasi Juanda. Apa kata Deklarasi Juanda? Bahwa Indonesia itu merupakan sebagai negara kepulauan. Kalau tadi itu kan coraknya negara daratan. Kata Deklarasi Juanda, Indonesia itu negara kepulauan. Tiba heula oke, Indonesia itu adalah negara kepulauan yang bersatu. Jadi negara kepulauan. Nah, sedangkan aturan Belanda yang Ordonansi 1939 yang tadi peraturan dari zaman dulu itu justru dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Ya ini, jadi wilayah Indonesia itu terlepas. Ya Jawa, Sulawesi itu terlepas. Ini wilayah ini bisa siapa aja ke sini lewat. Bisa siapa aja datang negara-negara lain ke sini. Jadi Deklarasi Juanda itu, nah tujuan Deklarasi Juanda apa? Untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Jadi supaya tersatu, supaya disatukan si pulau-pulau itu. Dan untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai ajas kepulauan, bukan seperti yang tadi. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan. Tadi mau aman gimana negara lain bebas lewat Indonesia. Nah, implementasinya apa? Ditarik batas laut itu. Jadi ditarik dari titik-titik ujung pulau terluar. Nantilah di peta lebih jelasnya. Penentuan wilayah lebar laut 3 mil laut menjadi 2 mil laut. Kalau asalnya 3 mil, 5 km lah, 4,8 km menjadi sekitar 20 km. Ada zona ekonomi eksklusif. Nah, 200 mil dari ujung garis terluar. Nah, kalau kamu bingung, kamu perhatikan. Ini kan sebelum Deklarasi Juanda. Ini bukan wilayah Indonesia. Nah, yang ini tuh bukan wilayah Indonesia. Setelah Deklarasi Juanda dihubungkan garis-garis terluar ini. Nah, ini jadi wilayah Indonesia. Nah, di sini jadi ini Papuanya. Ini jadi wilayah Indonesia bisa.
Ini jadi wilayah Indonesia. Jadi ini wilayah Indonesia setelah deklarasi Juanda. Jadi negara kepulauan. Ini adalah kepulauan menurut deklarasi Juanda itu tengah hiji itu. Nah ini setelah deklarasi Juanda tak jadi jadi ini yang sebelum deklarasi Juanda bukan wilayah Indonesia jadi wilayah Indonesia. Yang garis biru itu wilayah Indonesia. Nah jadi gini, jadi wilayah Indonesia. Ini namanya negara penganut kepulauan, nih asas kepulauan. Jadi nggak hiji ini jadi wilayah Indonesia karena berada di wilayah pulau Indonesia. Yang dihubungkan itu ujung-ujungnya. Nah ini. Kalau sebelum deklarasi Juanda ini wilayah negara lain. Bukan negara lain ya bebas gitu. Siapa aja. Nah ini ada lagi ketika deklarasi Juanda dulu, ditentang Indonesia teh sama Amerika, wah negara-negara ini ditentang. Karena negara lain itu kan tidak bisa masuk ke sini, ditentang sama negara-negara lain. Tapi setelah diplomasi, akhirnya di UNCLOS, nah ini di Konvensi Laut 1982 diakui akhirnya wilayah Indonesia itu jadi seperti ini, wilayah jadi lebih luas lagi. Ini yang menghubungkan pulau terluar ditambah zona ekonomi eksklusif di yang 200 mil itu tuh. Jadi lebih luas wilayah Indonesia. Ini yang dinamakan konsep kepulauan atau archipelago principal. Ini yang dimaksud deklarasi Juanda itu yang biru kan ditambah zona ekonomi eksklusif. Nah, sampai situ ada yang tanyakan? Kalau ada pertanyaan silakan ajukan di grup kelas. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.